Teman-teman narik uang tunai di mesin ATM, saldo kalian di rekening itu berkurang, tapi duitnya nggak keluar. Nah, kemana tuh duitnya? Hilang kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ladies, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Ngomong-ngomong tentang konten nih, mungkin sebagian dari sahabat ladies belum kenal ya sama saya. Nama saya siapa, kerjaan saya apa, bukannya apa-apa sih, karena ini nanti tuh ada kaitannya sama konten yang mau saya sampaikan. Takutnya nih teman-teman pada salah paham, bukan salah paham, gagal paham. Ini orang apaan sih bahas masalah beginian, sok tahu banget deh. Sering loh kita mikir kayak gitu tuh, seuzon lah sama orang, soalnya saya juga gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ima. Pekerjaan saya itu sebagai salah satu analis di BUMN yang bergerak di bidang ekonomi dan perbankan. Nah, di sesi kali ini saya mau cerita tentang saya mau membahas permasalahan yang sering terjadi di ATM. Tahu ATM kan? ATM itu kalau bahasa Indonesia singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri. Cuman kalau bahasa Inggris itu singkatan dari Automatic Teller Machine. Nah, yang saya bahas di video ini nanti tuh sesuai dengan peraturan Juli 2020. Semisal suatu saat ada perubahan, mungkin tata cara penanganannya berbeda lagi ya. Cuman kalau menurut pengalaman saya selama kerja, kalau untuk permasalahan ATM itu penyelesaiannya kayak gitu, maksudnya nggak jauh-jauh lah perubahannya. Nah, untuk tahu lebih detail, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Jadi hari ini tuh saya mau sharing beberapa permasalahan yang sering dialami oleh pengguna ATM. Masalah yang pertama tuh, saya yakin teman-teman yang pakai ATM pasti pernah ngalamin ini nih. Satu, ATM-nya terblokir. ATM terblokir tuh. Dua, kita tarik tunai di mesin ATM, saldo berkurang tapi uangnya nggak keluar. Yang ketiga itu ATM-nya tertelan. Kemudian keempat, ATM hilang. Nah itu ya, empat ini aja yang mau saya bahas. Pertama-tama, kalau seandainya kita ngalamin kasus yang pertama, ATM-nya terblokir. Nah, penyebab ATM terblokir itu banyak ya. Bisa jadi kalau yang sering terjadi itu kita lupa PIN, terus salah masukin PIN sampai 3 kali, itu otomatis terblokir. Sama yang terakhir itu ATM-nya lama nggak dipakai. Itu kalau nggak salah ATM otomatis keblokir itu kalau kita nggak ada transaksi, nggak nabung, nggak pakai ATM-nya lebih dari 6 bulan berturut-turut, itu otomatis sudah keblokir. Nah, untuk case yang ini ya, misal kita lupa PIN ATM, itu penyelesaiannya gampang kok. Kayak untuk lupa PIN sama salah masukin PIN sampai 3 kali, itu penyelesaiannya teman-teman tinggal datang aja ke kantor cabang terdekat, bawa KTP, buku tabungan, sama ATM-nya. Nah, di situ nanti teman-teman akan diverifikasi sama konfirmasi, dan itu yang ngurus harus yang bersangkutan langsung. Misal teman-teman pakai ATM orang tuanya nih, ATM teman itu nggak bisa kalian urus. Yang bisa kalian urus itu kalau ATM milik kalian sendiri, dan itu informasinya nanti tuh kalian harus informatif, maksudnya jangan bikin bingung petugasnya. Kalau bikin bingung nanti malah dicurigain. Terus misal ATM-nya terblokir karena udah lama nggak dipakai, atau biasanya kalau di istilah perbankan itu dormen dia. Nah, itu bisa juga diaktifin. Syaratnya sama sih, buku tabungan, ATM. Cuman kalau yang untuk dormen ini kalian harus
ngisi lagi, diisi saldonya minimal 100.000 deh, biar dia bisa aktif lagi. Kalau kalian cuma ngaktifin nggak ngisi saldo lagi, dia nggak apa, istilahnya tetap dormant, dia nggak akan aktif lagi statusnya. Itu untuk case yang pertama ya, dan itu juga harus kalian sendiri yang ngurus, nggak bisa orang lain. Terus kalau case yang kedua, kita ngelakuin penarikan tunai nih di mesin ATM, bisa ATM bank itu sendiri, bisa bank lain. Misal kita narik 500.000, duitnya nggak keluar, tapi saldonya udah berkurang. Itu gimana? Nah, itu bisa juga diurus. Cuman itu maksudnya uangnya harus beneran nggak keluar ya, bukan karena kalian narik cuman lupa ngambil uangnya, kayak gitu nggak bisa diurus. Maksudnya rezeki yang ngambil setelah yang nemu duit kalian, yang masuk mesin ATM setelah kalian. Nah, misal saldo kalian itu udah kepotong tapi uangnya nggak keluar, itu nggak usah cemas. Maksudnya nanti dari petugasnya itu bakal bantuin juga diproses, cuman dia butuh waktu. Paling lama itu sekitar 14 hari kerja. Itu kalau misalnya kalian transaksinya di ATM bank lain, karena itu prosesnya rada ribet ya. Bukan ribet sih, maksudnya ada prosesnya lah. Karena gini istilahnya, maksudnya gambarannya tuh gini, ATM kalian Bank Mandiri, kalian transaksinya di Bank BRI. Nah, waktu kalian narik itu kebetulan pas jaringannya lagi gangguan ya, jadi saldo kalian di ATM Mandiri itu berkurang tapi uangnya nggak keluar. Nah, nanti kalian itu datangnya ke kantor Bank Mandiri, bawa buku tabungan, ATM, sama KTP, sama misal resi waktu kalian transaksi itu keluar dibawa juga. Kalau misal resinya nggak keluar nggak apa-apa, bilang aja resinya nggak keluar mbak, cuman kalian harus bawa tiga tadi itu ya, identitas. Setelah itu bilang sama petugasnya itu, mbak saya ada transaksi kemarin di ATM BRI cabang ini jam segini, saya transaksinya tarik tunai segini sekitar jam segini, tapi uangnya tuh nggak keluar, cuman saldo saya cek lagi kok berkurang ya mbak ya, udah saya tunggu ini 1 kali 24 jam tapi saldonya tetap belum kembali, gimana ya mbak? Nanti biasanya dibantuin tuh prosesnya sama si mbak. Nah, kalau proses kayak gitu karena dia antar bank itu kan nanti dari Mbak Bank Mandiri itu input by system, terus dilaporin ke Bank Indonesia. Nah, nanti baru Bank Indonesianya laporin ke Bank BRI. Nah, kalau misal itu uang kalian beneran nyangkut, nanti baru dari Bank BRI baru bisa balikin. Begitu. Makanya butuh waktu biasanya sih 14 hari paling lama. Cuman biasanya di waktu 3 hari sampai 6 hari kerja itu udah balik lagi. 6 hari kerja ya, bukan hari-hari biasa. Kalau hari libur kan nggak ada yang ngerjain. Terus kemudian yang case ketiga, misal kalian ngalamin ATM kalian ketelen. Kalau ketelen di ATM tempat kalian nabung sendiri tuh enak, tinggal lapor aja tuh sama security-nya. Misal pas hari libur, pas hari kerjanya sama kalian ini datang ke kantornya bawa buku tabungan, ATM, sama KTP lagi. Nanti biasanya diverifikasi ATM-nya yang nomor mana kayak gitu. Kalau di ATM tempat kalian nabung, cuman misal di ATM bank lain itu bisa juga tinggal aja itu kan nanti biasanya kalau ketelen otomatis keblokir by system ya. Nah, biasanya kalau misal di misal di bank lain, kalian datang aja ke kantor tempat kalian nabung itu, terus bilang aja mbak ATM saya ketelen. Nanti biasanya diminta untuk buat surat keterangan ATM tertelan, dan itu gratis ya, nggak ada biayanya semua, itu gratis semua. Cuman nanti kalian diganti dengan ATM yang baru begitu. Kalau untuk ganti ATM biasanya kena biaya sih. Iya, kalau ganti ATM kena biaya, tapi nggak banyak. Maksudnya biayanya juga tuh kalian nggak ngasih ke mbaknya kan, ke mbak CS-nya itu nggak, nanti otomatis langsung motong dari rekening tabungan kalian. Terus yang keempat, misal ATM kalian hilang. Nah, kalau kartu ATM hilang, kalau kalian ngalamin kartu ATM hilang, yang pertama itu telepon dulu call centernya ya, minta diblokir. Telepon call center minta diblokir nomor rekening sekian atas nama ini. Kalau kalian hafal nomor di kartu ATM, bagus lagi tuh.
Cuman rada banyak ya, jarang yang hafal. Kalau nomor rekening taruhlah hafal. Nah itu harus telepon dulu ke call centernya, takutnya nanti disalahgunakan. Terus besoknya atau pas hari kerjanya itu kalian datang aja ke kantor bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Surat keterangan hilang, misal ATM-nya hilang di jalan atau di rumah kalian kemalingan, kayak gitu nggak apa-apa. Biasanya di surat keterangan hilang itu minta cantumin aja nomor rekening kalian sama nomor KTP. Nah, dan itu yang ngurus kantor harus kalian sendiri, nggak bisa diwakilin ya. Nah, udah deh, 4 hal itu deh kayaknya yang sering banget saya perhatiin itu terjadi. Nanti kapan-kapan saya share tentang tentang yang lain deh, tapi nanti kapan-kapan. Nah, sekian ya sesi kali ini, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.